Sekolah-sekolah YPK itu harus dijemaatkan, memberi nama jemaat, kemudian ikut di dalam, supaya ada pembinaan dari jemaat. Tuhan tidak jauh dari kita. Jadi memang pendidikan Kristen itu penting. Saya belum pintar, sepintar apapun, tapi tanpa Tuhan, saya kira hidup kita sia-sia. Yang penting dari semua itu, segala sesuatu yang terjadi harus dengan perantaraan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Shalom, salam sejahtera, apa kabar Pace-Mace dan juga Kakak Dorang. Selamat datang tentunya di channel kami bersama dengan RI Rayon Immanuel GKI Paulus 25 Jayapura, Papua. Dan tentunya juga dalam rangka untuk memberikan semarak yang luar biasa menuju hari ulang tahun YPK, Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, nantinya pada tanggal 8 Maret 2025. Kita orang begitu sangat berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu sangat baik, puji Tuhan. Kita orang masih boleh bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat, yes, tokoh agama, yes, tokoh yang begitu sangat luar biasa memberikan sebuah inspirasi, motivasi, terpanggil dari sebuah kasih Roh Kudus, hati yang sangat luar biasa bagaimana untuk tentunya meningkatkan pendidikan khususnya di Tanah Papua, disingkat dan dikenal dulu dengan YPK. Hampir sama dengan Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua. Tapi itulah nama beliau, YPK, yaitu Bapak Yan Peter Karavir. Shalom Tete, apa kabar? Selamat datang di channel kami. Tete boleh untuk menyapa tentunya penonton yang sedang menyaksikan melalui channel YouTube di Rayon Immanuel GKI Paulus 25 ataupun juga Pace-Mace seluruh Indonesia. Silakan Tete. Tete boleh menyapa, silahkan. Saya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk berbicara. Dan ini silakan saja bertanya, nanti saya menjawab. Atau saya berikan apa itu sesuai dengan yang saya tahu dan pengalaman sendiri. Iya. Terima kasih Tete. Dan juga tentunya Pace-Mace, Kakak Dorang, Tanta Om, dan juga tentu yang selalu setia melalui channel RI Rayon Immanuel GKI Paulus 25 Jayapura, Papua. Kita tentunya sebelum membahas lebih jauh bagaimanakah napak tilas, sejarah, sepak terjang Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua. Namun kita juga ingin tahu ternyata Tete YPK yang lebih dikenal yaitu Tete Yan Peter Karavir memiliki catatan-catatan kehidupan yang luar biasa. Organisasi, mantan dosen, rektor tentunya juga di salah satu universitas besar yang ada di Manokwari, mantan Bupati Jayapura, dan mantan BP YPK seluruh Tanah Papua. Tete, kita berbicara tentang YPK, Yayasan Pendidikan Kristen. Di dalam Alkitab firman Tuhan sendiri, seberapakah penting pendidikan Kristen itu wajib ditanamkan dalam diri anak-anak di usia dini, khususnya di Tanah Papua. Silakan Tete. Ya, mengenal Tuhan itu sangat penting dalam hidup. Jadi anak-anak juga perlu tahu bahwa kalau di dalam gereja Protestan itu ada tahap-tahap, misalnya dia belajar di sekolah minggu, kemudian dia CD, kemudian mengaku iman sendiri kepada Tuhan. Tapi itu selalu harus dengan pembinaan dari awal. Dan saya kira itu sangat penting karena tidak ada orang yang bisa hidup dan berhasil dalam hidup ini tanpa campur tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Ya. Apalagi kita yang di Papua ini, yang sejak awal Otto dan Teser sudah bawa Injil, sudah memperkenalkan kita kepada Tritunggal Allah, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dengan
Saya sendiri sudah alami, bukan hanya alami, bahkan Tuhan bicara sama saya dalam kesulitan yang saya hadapi dalam hidup ini. Sebenarnya Tuhan berbicara sama saya. Dan saya kira ada orang yang bilang, itu saya alami sendiri, orang lain tidak bisa. Tapi saya kira setiap orang Kristen itu harus bisa berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa berbicara dengan dia. Ya. Tuhan tidak jauh dari kita. Jadi memang pendidikan Kristen itu penting. Saya belum pintar, sepintar apapun. Tapi tanpa Tuhan, saya kira hidup kita sia-sia. Baik, Pak Cemace, Kakak Dorang, ini menjadi momen yang begitu sangat berharga kami pribadi dan juga Anda generasi Papua, karena lewat siapa lagi kita orang boleh tahu sejarah pengajar-pengajar pendidikan yang luar biasa, terutama tentunya pendidikan Kristen di tanah Papua yang bisa dikatakan Teteh, mohon maaf, ini memang menjadi kunci akar, namanya pendidikan ya, kunci akar jendela dunia boleh membentuk generasi-generasi yang ada di tanah Papua ini benar-benar anak-anak yang takut Tuhan, berjalan hidup sesuai dengan firman Tuhan, Teteh, seperti itu. Ya, kita berbicara tentang YPK, Yayasan Pendidikan Kristen. Teteh boleh berbagi untuk kita orang semua sejarah awal, mungkinkah dari zaman Belanda, ceritanya seperti apa? Jadi Yayasan Pendidikan Kristen itu baru disahkan menjadi yayasan itu tahun 1962. Sebelumnya itu sejak sekolah pertama didirikan di Mansinam, kemudian yang kedua tahun 1857 itu di Kuawi, Manokwari, dan seterusnya. Itu sampai kepada tahun 62 itu sekolah Kristen itu kemudian berada di bawah Sending Nederland Hervormde Kerk. Sending Nederland SNHK itu yang mengirim Otto dan Kleiser ke tanah Papua ini. Sebelumnya ya beberapa tahun, mereka cukup lama juga dalam perjalanan. Tetapi akhirnya tanggal 5 Februari 1855 mereka sampai ke Papua ini. Dan mereka dasar Kristen itu artinya maksudnya kita belajar tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan, belajar bahasa, belajar mengenai berhitung dan sebagainya. Tetapi yang penting dari semua itu, segala sesuatu yang terjadi harus dengan perantaraan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi saya kira yayasan ini sampai tahun 62 itu masih di bawah CTNHK, Sending Nederland Hervormde Kerk. Ya. Nanti pada tahun 55, tahun 1956 itu GKI berdiri bulan Oktober, tanggal 26 Oktober. Tapi belum GKI sendiri belum terlibat dalam penginjilan. Tapi dia mulai belajar dan diikutkan. Tahun 62 diserahkan semua tugas kepada, setelah ada pertemuan dari 4 badan sending dengan GKI, mereka bentuk Yayasan Pendidikan Kristen dan memberi tanggung jawab ini kepada GKI. Dan sejak itu sebenarnya waktu GKI membentuk sinode dan sebagainya, itu wakil ketua sinode itu otomatis menjadi ketua BPIPK. Ya.
sampai tahun Pak Rumsarwin menjadi ketua sinode dan Pak Pendeta Konrad Kreu wakil ketua. Waktu itu wakil ketua itu otomatis menjadi ketua BPIPK. Tapi sekitar tahun 1990 91 itu ada pembicaraan sehingga mereka cari ketemu saya. Jadi saya orang yang bukan wakil ketua sinode yang pertama menjadi ketua BPIPK waktu itu. Jadi tidak tahu ada pemikiran apa, tapi akhirnya saya yang diminta. Dan mereka utus Pak Wandosa. Jadi Wandosa guru di Polimak 4 itu guru. Dia datang bertemu saya, minta supaya saya yang menjadi ketua BPIPK. Pertama saya jawab, waduh, ini saya sudah jadi bupati, mau jadi BPIPK lagi. Dia pikir-pikir tidak jadi, dan dia berdiri. Kita cari siapa lagi ya? Pak Wandosa dia bilang begitu. Ini saya hati ya, saya tidak sampai hati. Terus saya bilang, ya sudah saya siap saja untuk jadi ketua BPIPK. Jadi akhirnya saya yang ditunjuk jadi ketua BPIPK. Luar biasa sekali Tete. Di samping tugas utama sebagai Bupati Jayapura. Pensiun di tahun berapa? Ya. Pensiun Tete dari Bupati dan juga Ketua BPIPK tahun? Bupati itu 10 tahun. Jadi 2001 saya sudah selesai bulan Oktober itu. Terus saya pulang ke Manokwari jadi dekan Fakultas Ekonomi. Terus itu terpilih lagi menjadi rektor. Jadi mulai 2008 sampai 2011 itu saya rektor. Rektor Unipa. Terus pensiun tahun 2011. Mace-mace, kakak Dorang, Tanta Om, dan yang tetap setia di channel kami RI Rayon Immanuel GKI Polus Dok 5 Jayapura Papua masih bersama dengan narasumber yang begitu hebat luar biasa, anak Papua yang tentunya di saat ini usia kurang lebih 78 tahun. Kontribusi beliau untuk pendidikan Kristen khususnya di tanah Papua bukan main-main ya. Tete YPK, Tete Yan Pit Karavit ya. Tete Peter, kita berbicara di zaman Tete menjabat sebagai Ketua BPK YPK di tanah Papua, bukan hanya kota Jayapura, bukan hanya Sentani. Tadi Tete sempat bercerita sebelum kita untuk mulai syuting, Sorong, Manokwari, seluruh Papua. Ya. Program-program unggulan yang sudah berhasil Tete untuk lakukan bersama dengan tim saat itu, apa saja? Jadi sebenarnya pendidikan Kristen itu tidak terlepas dari pemerintah. Jadi sistem pendidikan juga disesuaikan. Tapi ada pemikiran. Kalau dulu waktu Belanda, sistemnya kalau di kampung itu sekolah dasar 3 tahun saja. Setelah itu ada ujian di tiap resort. Dan mereka yang lulus itu masuk ke Vervolkschool, sekolah sambungan berasrama, baik untuk yang laki-laki maupun perempuan. Mereka ke Vervolkschool, Meisjes Vervolkschool dan Jongens Vervolkschool untuk laki-laki. Di sana mereka berdidik selama 3 tahun. Setelah itu baru mereka ke sekolah lanjutan. Ya, waktu Belanda demikian. Tetapi walaupun mereka di kampung 3 tahun, dan waktu itu memang sekolahnya di bawah pimpinan Sesenhaka, Sending Nederland van de Kerk.
tetapi dia dapat subsidi penuh dari pemerintah. Jadi guru-guru dibiayai oleh pemerintah dan semua administrasi dibiayai oleh pemerintah. Jadi diatur oleh orang sending yang bekerja. Dulu ada Al-Khamenei, ya maaf saya lupa ya. Jadi yang namanya Resort Schoolbeheerder, Al-Khamenei Schoolbeheerder itu, Al-Khamenei itu di pusat di Hollandia dulu. Kemudian Resort Schoolbeheerder itu di masing-masing onderafdeling Resort Schoolbeheerder. Tapi mereka tetap dapat biaya dari pemerintah. Nah, waktu saya jadi pimpinan itu juga tetap ada subsidi dari pemerintah untuk YPK. Jadi kita di samping dari jemaat-jemaat, ada jemaat-jemaat yang baik sekali, rajin memberikan sumbangan kepada YPK waktu ulang tahun yang menjelang ulang tahunnya tanggal 8 itu. Jadi itu YPK itu baru dibentuk tahun 62. Ya. Sebelumnya di bawah Yayasan HK. Kemudian Yayasan HK dengan Reform Deker, dengan Gereja Protestan Maluku, dengan Baptist Church, ya. Itu rapat di Hollandia tahun 62 dan mereka bentuk yayasan pendidikan dan diserahkan kepada GKI. Ya, tanggung jawab utamanya kepada GKI waktu itu. Dan GKI pertama itu menetapkan bahwa wakil ketua itu yang harus jadi BPIPK, ketua BPIPK. Secara Tetapi otomatis. pada zaman Sarwi dan saya yang ditunjuk sebagai orang luar sinode yang akhirnya mengurus BPIPK. Begitu. Iya. Dan satu hal yang saya lihat dalam pendidikan itu, bahwa karena waktu setelah Indonesia masuk, di tiap kampung itu akhirnya jadi 6 kelas. 6 kelas dan sistem yang awal waktu Belanda masih di bawah Yayasan HK itu seperti harus menyanyi dulu, baru baca cerita Alkitab, bukan baca, cerita. Guru mengajar cerita Alkitab, selesai baru berdoa, kemudian baru mulai pelajaran. Jadi itu tiap tahun, tiap hari, dari hari Senin sampai hari. Jadi kita belajar, bahkan harus hafal itu. Kalau dengar nama Daud misalnya, ya, Sulaiman dan sebagainya, harus hafal. Nabi Nathan kah, Nabi siapa, itu semua harus hafal. Jadi kita betul-betul belajar itu Alkitab. Bahkan kalau pengalaman saya di kampung itu, saya sudah belajar dengar cerita mulai dari kejadian dunia sampai 3 perjalanan Paulus itu. Saya mulai belajar Alkitab dari situ, baru baca sendiri. Tapi cerita dari guru-guru yang memberi kesan yang menarik itu juga perlu. Sekarang ini di dalam sekolah minggu harusnya seperti itu. Ya. Berarti anak-anak wajib ikut sekolah minggu sebaiknya Tete ya? Ya harus. Ya, Tete, obrolan kita semakin menarik dan semoga ini tentunya memberikan manfaat untuk peningkatan dan pengembangan pendidikan di tanah Papua, khususnya YPK Yayasan Pendidikan Kristen. Tadi Tete mengatakan lahir kurang lebih di tahun 62, berarti 8 Maret 2025 nantinya kurang lebih di usia ke 63 kurang lebih ya. 60-an Tete ya. Nah,
Kita masih ingin tahu karena banyak yang mengatakan jika ingin memperbaiki sesuatu kita belajar dari sejarah ya. Di zamannya Teteh kembali saat itu kalau tadi Teteh mengatakan wajib harus bercerita tentang isi Alkitab, menyanyi ya kan. Ya. Nah, ini ada tantangan-tantangan tidak Teteh untuk merekrut siswa-siswi supaya mereka juga rajin ke sekolah, antusias orang tua, antusias masyarakat seperti apa? Pernah terjadi penolakan atau tantangan besar seperti itu? Saya kira itu harus diatur sebenarnya, dipikirkan kembali dan sebab sebenarnya di dalam jemaat juga ada PAR itu, dan itu juga bisa dipakai untuk membina anak-anak ini untuk ya tidak. Tapi yang saya harapkan di sekolah-sekolah IPK itu kesan di dalam gambar dan sebagainya yang menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat kita, itu harus ditunjukkan di dalam kondisi di sekolah. Jadi jangan bikin sekolah itu jadi seperti sekolah negeri, tapi harus kelihatan. Itu sebabnya waktu itu kita atur bahwa sekolah-sekolah YPK itu harus dijemaatkan, memberi nama jemaat, kemudian ikut di dalam supaya ada pembinaan dari jemaat. Saya punya bahan-bahan mengenai itu semua, saya kasih ke jemaat Amban ini, ke Petrus Amban. Jadi saya tidak punya sekarang, tapi di situ ada pedoman mengenai penjemaatan satu sekolah YPK yang dekat suatu jemaat. Itu dengan maksud supaya jemaat juga memperhatikan. Dan demikian saya kira apa yang hilang dan sekarang sistem mengajarnya berubah, itu bisa diteruskan lewat cara sekolah minggu ini. Iya. Jadi saya kira ini menjadi harapan besar Teteh dari dulu sampai sekarang, penjemaatan sekolah-sekolah di bawah naungan YPK seperti dari GKI Paulus ya. Penjemaatan tidak jalan baik seperti sekarang. Memang ada jemaat yang kuat, ada jemaat yang tidak kuat. Tetapi saya pikir persoalannya bahwa perhatian daripada anggota jemaat itu yang sangat penting untuk Iya. Nah, berarti seperti salah satu harapannya mungkin Teteh jemaat-jemaat misal di GKI Paulus khususnya ya untuk memperhatikan SD, SMP, SMA, SMK Paulus termasuk SMA gabungan. Ini apakah dalam bentuk misalnya kartu aksi, kartu donasi atau seperti apa yang diharapkan Teteh? Iya, pertama di jemaat itu harus ada orang-orang yang ditunjuk sebagai untuk mendekati sekolah-sekolah itu. Kemudian kalau kita tidak bisa memberikan bantuan secara langsung, misalnya uang, kita bisa memberikan barang-barang lain ya dalam bentuk hasil bumi dan sebagainya, dijual kemudian disumbangkan kepada sekolah. Ya, saya kira itu semua itu penting. Dan sebenarnya waktu saya berusaha supaya ikatan alumni YPK itu hidupkan kembali. Jangan sudah jadi orang besar, karena ini seperti kacang lupa kan kulitnya itu. Ya, lupa. Kita ini alumnus di universitas juga ada ikatan alumni. Itu maksudnya apa? Supaya mereka ingat, mereka dididik sampai jadi manusia yang ini harus. Iya, baik, luar biasa sekali Teteh. Jangan sampai dilupakan. Ya. Ikatan alumni harus dihidupkan. Saya pernah di Jayapura dengan di Sorong, tapi setelah itu tidak jalan. Dan kemudian yang
yang membentuk YPK-nya termasuk Gereja Protestan Maluku. Dan saya lihat jemaat-jemaat di Merauke yang merupakan hasil pembentukan dari Gereja Protestan Maluku, penginjilan dari Gereja Protestan Maluku. Mereka itu paling setia itu membayar iuran kepada YPK. Waktu saya berhenti dari sebagai ketua BPIPK, saya usulkan yang wakil ada dari jemaat GPI ya. Karena hasil penginjilan Gereja Protestan Maluku itu jadi jemaat GPI yang terbentuk di daerah selatan itu. Mereka itu paling setia. Jadi harus ada satu jadi wakil ketua dari anggota GPI itu. Di YPK sama-sama. Dan saya lihat itu dari biak utara, paling memperhatikan YPK. Yang lain ini belum secara baik. Dari biak utara dan dari Merauke, jemaat-jemaat yang baru di bawah jemaat GPI itu mereka rajin sekali. Jadi, baik. Saya berpendapat bahwa tidak apa-apa kalau dari GPI tunjuk sebagai wakil ketua atau sebagai ketua, tidak jadi soal. Yang penting YPK itu bisa berkembang baik. Baik, Teteh. Jangan terlalu ingat diri sendiri. Iya. Kita akan lanjutkan kembali tentunya obrolan kita masih bersama dengan channel RI Rayon Immanuel GKI Paulus 25 Jayapura Papua. Kita akan melihat juga impian ya Teteh yang tersimpan ya. Teteh yang Peter Karafir. Teteh tadi juga sempat bercerita tentang bagaimana caranya menjaga hubungan kita dengan pemerintah Belanda atau dengan networking yang lainnya. Ini terkait dengan kelestarian untuk membudayakan juga tentunya Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua seperti apa? Yang jaga disiplin. Jadi kalau kita bikin proyek, bikin proposal, pertanggungjawaban, disiplin, aturan, uang dan sebagai pertanggungjawabannya harus sesuai dengan. Dan mereka kalau melihat kita setia dan baik, mereka akan terus membantu kita. Jadi waktu saya jadi ketua BPIPK, itu dapat bantuan banyak sekali dari Belanda. Mereka kasih komputer, kasih segala macam alat untuk bahasa Inggris, ya belajar bahasa Inggris. Kemudian mereka kasih komputer yang kita bisa kasih ke beberapa sekolah kejuruan seperti SMEA di Sorong dan SMEA di Serui. Kita bantu komputer. Ada alat untuk belajar bahasa Inggris di Biak kita kasih. Tapi saya lihat semuanya kurang baik digunakan itu. Dan itu mereka nilai kalau tidak baik dan baik, mereka tidak akan bantu kita lagi. Tapi kalau pertanggungjawaban dan melakukan yang baik dan bisa berhasil, itu saya kira mereka akan bantu terus kita. Kemudian dalam hubungannya dengan waktu saya ada selain dengan Belanda itu bukan pemerintahnya tapi swasta yang membantu kita. Bahkan ada mobil-mobil yang kita dapat untuk menjemput pegawai-pegawai YPK itu semua kita dapat dari Belanda. Karena kita pertanggungjawaban semua yang kita berikan dengan baik dan ini mereka bantu kita. Begitu juga ada kunjungan dari Amerika ke YPK. Itu kenapa? Karena kita ikut rapat-rapat dan ikut dalam ini kegiatan dari Pacific Basin. Di era Belanda saat itu. Ya itu dari Amerika, dari Australia, dari Jepang semua. Mereka semua sekolah-sekolah swasta itu ada organisasinya. Kita harus aktif di situ juga. Jangan kita jauh dari situ. Karena mereka juga
kalau menilai kita baik, mereka akan datang terus membantu kita. Waktu itu kita dapat kunjungan dari Amerika. Satu, sekarang tidak ada lagi. Ya. Karena memang tidak ada hubungan yang kita dengan mereka. Padahal sebenarnya hubungan itu harus kita jaga baik. Baik, Pak Cemace, tentunya kita masih bersama dengan channel RI Rayon Immanuel GKI Paulus 25 Jayapura Papua, masih bersama dengan narasumber kami yang terkasih TT YPK TT Yan Peter Karavir, mantan Ketua BP YPK di Tanah Papua, yang begitu sangat memberikan inspirasi yang luar biasa ya. Dan jangan lupa buat Anda tentunya yang sedang menikmati channel kami untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Ya, TT Yan Peter Karavir berbicara juga tentang strategi-strategi yang kreatif, inovasi untuk pendidikan Kristen di Tanah Papua. TT harapkan di era zaman sekarang yang sudah semakin canggih daripada tempo dulu. Bisa dikatakan era milenial, era digital. Anak-anak sekarang sudah ketergantungan dengan handphone. Guru-gurunya juga seperti itu. Sebaiknya seperti apa yang dilakukan untuk YPK, Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua? Jika tadi Teteh, ya. Harus mereka lebih banyak dalam kegiatan di jemaat itu. Dari PAM dan PAR itu harus lebih banyak aktivitas yang mengaktifkan mereka dekat dengan gereja. Jadi banyak kegiatan yang menarik mereka keluar. Saya punya anak-anak dan cucu itu kadang-kadang mereka ikut kegiatan yang di luar. Dan itu mereka menjauh daripada Tuhan, perlindungan Tuhan dan sebagainya. Jadi harus dekat kepada kegiatan gereja. Iya, Teteh, ini mohon maaf kita boleh juga mengutip dari Alkitab Firman Tuhan ya, Injil Mazmur 127 ayat 5, boleh nanti dikoreksi Teteh ya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia tidak berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, terkait dengan pendidikan, berbicara pendidikan bukan hanya semata-mata sekedar guru ke sekolah mengajar anak-anak tentang pendidikan Kristen seperti itu, tapi banyak nilai-nilai kehidupan yang harus ditanamkan. Dikaitkan tadi Teteh mengatakan anak-anak sekarang harus aktif di PAM, di PAR, karena Teteh resah, gelisah kalau sekarang bilang ya, lihat anak-anak banyak nongkrong di luar sana dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, nilai-nilai kehidupan, kebenaran tentang Allah ini apakah memang sudah mulai terkikis dari dalam rumah mereka sendiri mungkin, atau di lingkungan sekolah, atau di lingkungan pergaulan mereka, Teteh? Menurut Teteh seperti apa? Harus dimulai dari rumah juga. Bapak kan itu tuh imam dalam keluarga. Saya biasanya kalau orang nikah, kita kasih Alkitab dan jangan simpan di itu. Harus pakai itu setiap hari bila perlu. Ada kebaktian setiap hari dan keluarga untuk dekat kepada Tuhan. Itu keluarga juga penting. Ya. Jadi bapak, ibu, ya, dengan anak-anak itu harus jangan anak-anak pergi tanpa ketahuan orang tua dan sebagainya. Lain-lain. Nah, harus dekat dengan orang tua. Iya. Ya, kalau dia dengan kawan sendiri, saya kira itu iblis yang gampang kuasai dia. Ya. Baik. Kadang-kadang saya dari pengalaman hidup saya sendiri, kalau anak-anak bergaul dengan orang lain, ada acara di gereja dia pergi lain, itu saya lihat lebih baik ke gereja. Karena Mazmur 84 ayat 11 bilang, satu hari ini di pelataran Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Mazmur 84 bilang. Yes. Betul Teteh. Harus dekat Tuhan. Dekat Tuhan itu penting sekali. Saya kadang-kadang ada kesulitan begitu. Pernah dikeluarkan dari yoga. Saya pernah
dari VVS Yoga itu karena tidak apel 2 kali. Hmm. Dikeluarkan, saya menangis tapi berdoa sama Tuhan. Begini Tuhan bilang, besok pagi kau kasih tahu ke direktur supaya diterima lah. Dan saya pergi bilang, direktur dia balik lihat saya pernah ke kamu tapi kamu nakal. Dia jalan pergi terus, tapi menangis lagi. Tuhan. Tapi waktu kita mau tinggalkan asrama, dia angkat muka lihat saya. Oh bapak itu kan daerah Sarmi itu. Jadi kau tinggal sekolah saja dulu. Kalau kapal KPM masuk dulu, baru nanti kita ngurus kau pulang ke Sarmi sana. Tapi rupanya kata-kata saya itu memberi motivasi kepada direktur itu untuk dia pikir. Jadi waktu kita mau tinggal ke asrama, dia pakai cara supaya saya dan kakak satu. Jadi kakak itu yang pergi, saya tinggal, ternyata saya diterima lagi. Kalau tidak mungkin saya tinggal di kampung sekarang. Tapi ingat karena menangis sama Tuhan dan Tuhan bicara. Ya, Tuhan bicara. Dia bicara, minta maaf sama ini. Waktu saya mau sidik tahu, waktu itu wakil ketua Sinode Bapak itu yang jadi ketua BPIPK, tapi dia juga guru di SMA gabungan, guru agama kita. Dia yang tawarkan untuk kita siapa yang mau sidi, karena dia yang pimpin kebaktian di Jemaat Pengharapan di Pura. Jadi waktu itu saya dan satu kawan Werimon, dia ada 2 Werimon, yang saat kakaknya itu yang ini saya. Saya begitu malam di Hamadi di kami punya asrama, saya berdoa sama Tuhan. Besok saya mau sidi di gereja Pengharapan di Pura. Suara Tuhan bilang sama saya, bilang kau ingat waktu kau 6 tahun lalu di VVS itu, saya yang kasih tahu kau. Jadi saya mau tidur, begitu ada suara yang bilang kau besok harus ketemu direktur. Saya yang kasih tahu kau. Aduh Tuhan. Itu baru saya tahu bahwa Tuhan ada. Teguran langsung dari Allah ya. Iya. Iya. Saya ada. Betul. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan itu, Tuhan bisa bicara sama kita. Kehebatan Tuhan bukan dari itu manusia Tete, tapi dari Tuhan ya. Dari Tuhan. Tuhan sendiri bicara sama saya. Luar biasa. Jadi akhirnya saya diterima. Padahal biasanya di VVS Yoga itu, kalau anak sudah dikeluarkan tidak diterima kembali. Tapi saya bisa diterima lagi. Saya sekolah. Dan saya kira itu Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, hebat. Luar biasa ya. Teteh, ini kalau saat ini obrolan kita sedang disaksikan dengan guru-guru Teteh, atau ada sosok yang ingin Teteh katakan, say thank you very much gitu loh. Karena Anda, saya Yan Peter Karafir boleh seperti ini. Siapakah dia? Ya. Siapa orang yang benar-benar membentuk Teteh seperti sekarang ini? Orang tua kah? Mama Orang dan tua. Papa ya. Tetapi juga guru-guru agama kita. Boleh tahu Dan namanya? kita sebenarnya Alkitab ada, kita belajar sendiri dekat dengan Tuhan. Harus berdoa, bangun pagi itu jangan langsung pergi. Berdoa dulu, minta terima kasih Tuhan sudah jaga kita orang pagi. Jangan langsung pergi. Kadang-kadang kita bangun terus pergi. Saya kira itu tidak betul. Kita berdoa, terima kasih Tuhan sudah jaga saya malam ini. Ya. Sekarang pagi Tuhan juga mau jaga saya hari ini. Ya. Tuhan ada itu. Dan saya kira ada orang yang bilang, tidak semua orang bisa seperti itu. Saya bilang bisa, semua bisa. Masa Tuhan tidak bisa bicara sama? Ya. Kita sudah jadi orang Kristen, masa Tuhan tidak bicara sama kita?
Iya, Teteh, berarti memang peran dari kedua orang tua Teteh, Mama dan juga Bapak ini sangat luar biasa ya. Ya, Beberapa orang yang kami temui secara pribadi mengingat sosok Teteh itu satu kata disiplin. Membuat Teteh pun boleh menjadi seperti ini, luar biasa. Para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, bahkan pejabat-pejabat pun tidak pernah melupakan Teteh. Ingin sekali untuk selalu berjumpa dengan Teteh, sharing. Disiplin di dalam ajaran kita, Alkitab, sebagai kita juga sudah ikut Tuhan Yesus Kristus, itu seperti apa? Seberapa sih penting ya disiplin dalam hidup kita, menurut Teteh? disiplin, itu taat, taat aturan. Ya, taat aturan ikut. Saya mungkin karena pernah dihukum begitu, jadi saya ya mungkin karena pernah dapat hukuman keluar diusir dari PKN. Jadi, tapi disiplin itu memang sekolah berasrama itu sebenarnya menghasilkan disiplin itu. Apel harus hadir. Kalau tidak hadir kau dikeluarkan. Betul-betul itu cara pendidikan berasrama. Asrama sekarang kan orang bebas saja. Ya, bikin asrama. Tidak, ada disiplin harus. Dibikin aturan. Kalau tidak hukum, supaya dia tahu mentaati itu. Aturan itu harus ditaati. Kalau tidak ditaati, bagaimana kita mau jadi tertib semua? Oke, salah satu kuncinya memang disiplin apapun Disiplin. itu ya, dari diri kita sendiri, Teteh ya. Itu Baik, Pak Cemace dan juga Tante Dorang sekali lagi yang masih bersama kami di channel RI Rayon Immanuel GKI Paulus 25 Jayapura. Jangan lupa untuk keikhlasan jari jemarinya, like, komen, dan juga subscribe ya. Masih bersama dengan narasumber yang luar biasa dalam rangka menyongsong HUT Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua tanggal 8 Maret 2025 yang kurang lebih ke 63 tahun Teteh. Sekali lagi Teteh melihat ke depan dengan catatan-catatan pengalaman yang sudah Teteh lakukan saat menjabat sebagai Bupati Jayapura, rektor, dosen, dan terutama Ketua BPYPK. Ini nasib YPK di Tanah Papua seperti apa ke depannya? Dan juga untuk melestarikan kebudayaan lokal melalui pintu gerbang pendidikan Kristen di Tanah Papua, kesejahteraan masyarakat, posisinya ke depan. YPK, ya, bagaimana Teteh? Saya kira yang pertama itu memang organisasinya harus diatur baik. Jadi aturan-aturan yang sudah dibuat harus ditaati dan coba dilaksanakan. Kadang-kadang kita lupa aturan yang orang lain bikin, terus kita lihat aturan sendiri. Ya. Saya melihat waktu kita ada banyak aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Kita berusaha taat akan aturan itu, tapi kemudian tidak diikuti, seperti pembentukan ikatan alumni itu tidak jalan. Padahal alumni kalau mendukung kegiatan JPK itu kuat sekali. Tapi tidak jalan. Dan pendidikannya, saya kira guru-guru juga harus. Ini karena guru-gurunya itu orang pemerintah ya. Mereka kan dapat ini dari pemerintah. Jadi kadang-kadang mereka tidak disiplin. Baik. Guru-guru ini dia harus sadar bahwa dia ada di suatu lembaga agama. Kalau Tuhan melihatnya, dia bisa dihukum juga dengan cara Tuhan sendiri. Baik. Tapi saya pernah lihat seperti guru-guru YPK di daerah Sarmi itu. Kadang-kadang mereka pergi ke Jayapura kembali. Saya kira tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau sudah mengambil sesuatu harus diselesaikan, Teteh ya? Iya. Iya.
Teteh, rasanya kita masih ingin mengobrol lebih lama lagi jika kita membahas tentang Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Pacemace Kakak Dorang dan juga tenaga guru yang saat ini masih terus setia untuk mengajar, mendidik anak-anak tentunya di Yayasan Pendidikan Kristen ya, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SMA gabungan. Terima kasih banyak ya. Dan terima kasih banyak juga tentunya waktunya nih Teteh YPK, Teteh Yan Peter Karafir yang 10 Maret 2025 dekat juga tentunya dengan HUT YPK usia ke-79. Umur panjang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang. Teteh tetap semangat ya. Ini harus menjadi motivator, menjadi inovator, pencatat sejarah YPK di Tanah Papua. Jangan pernah melupakan pelaku sejarah karena sejarah memberikan pelajaran yang luar biasa Teteh ya. Ada satu kalimat Teteh yang mau dikatakan untuk generasi Papua terkait dengan pendidikan Kristen di Papua. Pertahankan YPK pendidikan Kristen itu dan usahakan dia lebih dekat kepada Tuhan. Barangkali sistemnya saya betul-betul sistem Belanda itu yang saya akui. Jadi kemarin waktu kita ada acara di ini bilang harus semua orang harus sekolah sampai perguruan tinggi. Saya bilang tidak perlu. Nah, karena di dalam sistem itu tadi saya bilang itu ada nilai, norma dan harapan. Itu setiap orang itu tahu nilai, norma dan harapan. Dan setiap kehidupan kita itu berkembang di atas 3 hal ini. Nilai, norma dan harapan. Kalau lihat itu, oh ini bagus, indah. Itu nilai. Kalau itu berguna, itu tidak beracun, yang ini beracun. Nah, itu nilai. Kalau yang beracun, jangan coba-coba. Itu sudah norma. Baik. Jadi kalau orang hidup dalam norma, dia akan aman. Ya. Nilai, norma dan harapan. Jadi itu. Dan tidak perlu pendidikan tinggi, tapi dia betul-betul hidup menurut yang benar. Siap, Teteh. Baik, terima kasih banyak. Semoga nanti kita punya waktu untuk berbincang lagi, tentu yang lebih menarik lagi. Dan juga Pacemace, Kakak Dorang, Tanta yang tetap setia di channel RI Rayon Immanuel GKI Paulus 25 Jayapura Papua. Kita mengutip daripada firman Tuhan ya. Kita ambil dari Amsal 19 ayat 20 yang mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, maka engkau akan dianggap bijak. Yayasan Pendidikan Kristen tahun ini pada tanggal 8 Maret 2025, saatnya YPK bangkit, 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 yes. Dan tentunya kita bekerja keras, disiplin, nilai, norma yang harus dipertahankan, yang sudah dititipkan pesan dari orang tua kita orang, pelaku sejarah kita orang di YPK, yaitu Teteh YPK, Teteh Yan Peter Karafir, yang begitu sangat luar biasa. Berikan aplaus yang luar biasa. Tuhan memberkati Teteh ya. Sehat-sehat selalu ya. Anda jangan kemana-mana, sekali lagi jangan pelit jarinya untuk subscribe, like, dan juga komen di channel kami RI Rayon Immanuel. Dan nantikan tentunya podcast-podcast kami selanjutnya. Muliakan terus nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih Teteh.